Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RSMY, senang sekali dapat kembali menemui sahabat dalam program Ngobrol Asik Sehat. Suatu program yang dapat memberikan sahabat banyak informasi, tips kesehatan langsung dari ahlinya. Apa kabar sahabat? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sahabat, setiap hari Kamis di minggu kedua pada bulan Maret diperingati sebagai Hari Ginjal Sedunia atau World Kidney Day. Hari ini kita akan membahas masalah sekelumit tentang gagal ginjal dan penata laksananya langsung dari narasumber. Hari ini kita sudah bersama narasumber Dr. Mulia Sundari, SPPD Pinasim. Beliau merupakan seorang dokter yang melayani pasien gagal ginjal di Rumah Sakit RSMY. Langsung saja kita sapa. Apa kabar, Bu? Baik, alhamdulillah sehat hari ini. Baik, Ibu, sehubungan dengan Hari Ginjal Sedunia atau World Kidney Day, masyarakat awam sering bertanya ini, apa itu penyakit gagal ginjal? Bisa Ibu jelaskan? Oke, terima kasih untuk sahabat semua. Gagal ginjal atau istilahnya ada dua ya, yaitu gangguan ginjal akut kalau kondisinya masih kurang dari 3 bulan, dan sedangkan kalau kondisinya kronis kita sebut sebagai gagal ginjal kronis. Itu adalah suatu gangguan fungsi ginjal sehingga peran ginjal dalam membuang zat-zat sisa tubuh dan cairan akan berkurang atau fungsinya menurun. Pada gangguan ginjal kronis yang jika di terapi kurang maksimal akan memerlukan beberapa tindakan pengganti ginjal, salah satunya adalah hemodialisis, atau kondisi lain juga memerlukan selain hemodialisis atau HD yaitu CAPD, bahkan juga bisa beberapa tindakan lain seperti transplantasi ginjal. Baik dokter, masyarakat sering bertanya ini, kalau anggota keluarganya atau dirinya sendiri sudah mengalami gagal ginjal, itu kira-kira apa sih gejala awalnya, kemudian nanti kita akan bertanya lagi tentang penyebab-penyebab gagal ginjal seperti itu. Dari sekarang mungkin Ibu bisa menjelaskan dulu bagaimana gejala penyakit gagal ginjal itu. Iya, terima kasih untuk sahabat Ngobras. Untuk gejala-gejala dari gagal ginjal itu hampir sama dengan gejala dari gangguan ginjal akut. Perlu diketahui bahwa gangguan ginjal akut maupun gagal ginjal kronis itu biasanya dibedakan dari waktunya. Ya. Untuk gangguan ginjal akut itu waktunya kurang dari 3 bulan, dan jika diterapi atau pengobatan secara maksimal dia tidak jatuh ke gagal ginjal kronis, sehingga ginjalnya akan berfungsi kembali dengan baik. Sedangkan untuk gagal ginjal kronis itu adalah kondisi di mana kelainan dari ginjal itu sudah lebih dari 3 bulan, dan biasanya untuk gagal ginjal kronis gejalanya lebih jelas bahwa sudah terjadi anemia, kemudian jumlah air seninya atau urinnya sudah berkurang ya. Kemudian untuk gagal ginjal kronis itu lebih membutuhkan terapi yang intensif sehingga tidak jatuh ke stadium 5 atau tidak sampai kepada tindakan terapi pengganti ginjal, salah satunya adalah hemodialisis, CAPD atau transplantasi ginjal, yaitu tindakan pengganti ginjal. Untuk gejalanya, mungkin sahabat Ngobras perlu mengetahui juga bahwa salah satunya adalah mual, muntah. Yang gejala ini mirip sekali dengan gejala MAH atau gejala dari gangguan saluran cerna ya. Sehingga rata-rata penderita itu memikirnya seperti sakit MAH biasa, padahal bisa saja itu adalah suatu gejala dari gangguan ginjal yang bisa berupa akut maupun kronis. Oke, namun bedanya untuk mual muntah pada gangguan ginjal ini tidak membaik dengan pengobatan obat-obat seperti obat MAH, seperti antasid atau obat-obatan untuk menurunkan asam lambung. Dia akan mual muntah, tidak membaik. Nah, disertai juga dengan gejala yang lain seperti sesak nafas, lemas, pucat, kemudian jumlah air seni atau urinnya bisa berkurang, kemudian sembab di kedua tungkai, sembab di kelopak mata, bahkan untuk kondisi yang semakin berat, sembab atau bengkak juga bisa terjadi di seluruh tubuh. Untuk gejala yang lain, jika gangguan ginjal tidak
tidak diterapi secara maksimal atau terlambat datang ke fasilitas kesehatan, bisa terjadi kejang, bahkan terjadi penurunan kesadaran. Baik dokter, artinya di sini ada 2 gagal ginjal ya. Yang pertama adalah gangguan ginjal akut atau AKIK. Iya. Kemudian ada penyakit ginjal kronik atau chronic kidney disease. Ya. Masing-masing penyebabnya yang berbeda Bu ya. Kemudian lama waktunya ya, kalau akut dalam waktu 3 bulan biasanya ada proses penyembuhan. Kalau kronik lewat dari 3 bulan tidak ada penyembuhan, biasanya itu adalah kronik. Kemudian penyebab dari penyakit ginjal kronik ini Bu, apa saja Bu? Iya, baik sahabat Ngobras, untuk penyebab untuk gangguan ginjal akut maupun gagal ginjal kronis sebenarnya hampir sama. Namun untuk gangguan ginjal akut itu kondisinya jika diterapi dengan baik akan membaik ya, dan kembali menjadi fungsi normal. Nah, untuk penyebab dari gagal ginjal kronik maupun akut itu rata-rata bisa karena diabetes melitus, hipertensi, batu ginjal, kemudian dehidrasi atau kekurangan cairan yang tidak diterapi secara maksimal, atau bahkan adanya sumbatan dari saluran ginjal yang bisa disebabkan oleh kanker atau tumor atau infeksi sehingga menyebabkan penyempitan dari saluran kemih. Termasuk batu Bu ya? Batu Iya, termasuk batu. Kemudian untuk gangguan prostat misalnya, jika tidak terapi atau kanker prostat itu juga bisa menyebabkan. Namun ada juga yang disebabkan oleh kondisi ginjal karena banyak kista, salah satunya adalah polycystic kidney disease. Baik, berarti 2 penyakit penyebab yang terbanyak gagal ginjal yaitu hipertensi dan diabetes Bu ya. Iya. Kita ketahui pada saat ini bahwa hipertensi dan diabetes merupakan penyakit yang banyak sekali di masyarakat seiring dengan adanya perubahan pola hidup dan gaya hidup ya. Suatu saat nanti seandainya kalau tidak diterapi dengan bagus, dia akan jatuh ke penyakit ginjal kronik. Seperti itu Bu ya. Iya. Pesan penting untuk para sahabat Ngobras, untuk di masyarakat rata-rata masih takut untuk minum obat diabetes atau DM, obat hipertensi, karena masih banyak asumsi bahwa minum obat-obatan tersebut mengganggu fungsi ginjal. Padahal tidak. Semakin lebih cepat diobatin kondisi diabetes mellitus atau DM ya, atau hipertensinya, justru akan memperbaiki fungsi ginjal itu sendiri. Nah, kalau kondisinya pengobatan diabetes, hipertensi, atau gangguan jantung terlambat, fungsi ginjal akan mudah sekali untuk terjadi gangguan. Sehingga makin lama jika tidak diterapi dengan baik akan jatuh ke kondisi stadium 5 sehingga memerlukan terapi pengganti ginjal, salah satunya adalah hemodialisis. Namun kondisi sebaliknya, jika diabetes mellitus maupun hipertensi, jika lebih cepat diobati, ditangani dengan baik sehingga kadar gula darah terkontrol, hipertensi terkontrol, penyakit jantungnya teratasi dengan baik, justru gangguan fungsi ginjal akan semakin bisa dicegah, semakin bisa mudah diobatin dan tidak jatuh ke kondisi gagal ginjal kronik stadium 5 sehingga tidak mengalami atau tidak memerlukan kondisi hemodialisis. Baik, artinya di sini bahwa untuk pasien-pasien yang menderita hipertensi dan diabetes, jangan ragu untuk minum obat secara teratur dan terukur sesuai dengan yang sudah diresepkan oleh dokternya. Oke, baik, selanjutnya Bu. Kan kadang kita sering melihat ini, ada pasien menderita gagal ginjal yang harus menjalani hemodialisis atau cuci darah. Kemudian mungkin anaknya atau bapaknya atau saudara-saudaranya juga mengalami gejala yang sama dan penyakit yang sama, cuci darah juga atau hemodialisis juga. Nah, ini menarik pertanyaannya. Apakah penyakit ginjal ini merupakan suatu penyakit keturunan? Bisa jelaskan Ibu? Iya, untuk sahabat Ngobras, meskipun walaupun jarang, ada beberapa penyebab penyakit gagal ginjal yang bisa disebabkan oleh faktor keturunan. Seperti disebut tadi, salah satunya adalah polycystic kidney disease atau ginjalnya tersebut banyak kista seperti yang merusak
sel-sel dari ginjal itu sendiri, sehingga akan menurunkan fungsi dari ginjal. Namun untuk diabetes mellitus itu tidak mesti karena faktor keturunan. Bisa dipengaruhi oleh faktor dari kebiasaan individu tersebut. Contohnya misalnya pola makannya ya tinggi garam, pola makannya tinggi gula. Dan kalau untuk diabetes mellitus maupun hipertensi intinya tidak mesti karena keturunan. Mungkin itu. Baik, intinya adalah penyakit ginjal kronik atau gagal ginjal bukan merupakan penyakit keturunan, tetapi penyebab dari penyakit ini bisa diturunkan. Tetapi tidak mesti seandainya orang tuanya menderita ini akan turun ke keluarganya, seperti itu ya. Baik. Kemudian adakah pemeriksaan yang menyatakan oh ini pasien ini gagal ginjal atau tidak? Artinya pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan untuk melihat atau mendiagnosis gagal ginjal atau tidak, Ibu? Ya, untuk sahabat ngobras lebih baik untuk penderita diabetes mellitus, penderita hipertensi maupun gagal jantung atau penderita yang lain perlu memeriksakan segera kepada fasilitas kesehatan yang terdekat. Apakah kondisi gula darahnya terkontrol, apakah tensinya terkontrol, apakah gangguan gagal jantungnya sudah teratasi dengan baik, sudah mendapatkan pengobatan yang maksimal, dan memeriksakan bagaimana fungsi ginjalnya. Biasanya dokter akan melakukan anamnesis, menanyakan gejala-gejala yang ada, menanyakan sudah berapa lama diderita penyakit-penyakit tersebut, kemudian melakukan pemeriksaan, salah satunya pemeriksaan HB atau ada tidaknya anemia atau tidak, kemudian pemeriksaan kadar urium dan kreatinin, yaitu urium kreatinin tersebut kita ketahui adalah produk dari sisa metabolisme dalam darah yang dibuang oleh ginjal. Kemudian dokter melakukan pemeriksaan kadar natrium kalium, dan biasanya kalium ini akan meningkat pada kondisi gagal ginjal. Kemudian dokter juga melakukan pemeriksaan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan gagal ginjal itu sendiri. Ada tidaknya diabetes mellitus, ada tidaknya hipertensi, ada tidaknya batu ginjal misalnya. Biasanya melakukan pemeriksaan USG ginjal atau USG abdomen, melihat fungsi ginjalnya bagaimana. Kemudian melakukan pemeriksaan EKG untuk gangguan jantung atau hipertensi, melakukan pemeriksaan rongsen torak untuk melakukan atau melihat ada faktor-faktor penyebab apa saja, sehingga dapat diterapi dengan cepat, diterapi dengan maksimal, sehingga gagal ginjal dapat dicegah secepat mungkin. Baik, artinya di sini adalah orang-orang yang mempunyai resiko terhadap gagal ginjal seperti diabetes, kemudian hipertensi, mereka harus melakukan pemeriksaan lebih awal, Bu ya, supaya nanti sudah terdeteksi dini pasien itu seberapa fungsi ginjalnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu. Kemudian seandainya kalau pasien sudah terdeteksi ini sudah mengalami gagal ginjal ini, misalnya ada stadium 5, Bu ya, biasanya ya. Penata-laksanaan pada pasien tersebut bagaimana, Bu? Untuk sahabat ngobras, untuk gagal ginjal kronik atau penyakit ginjal kronik itu ada 5 stadium ya. Untuk stadium pertama, 2, dan ketiga, biasanya gejalanya tidak terlalu dirasakan penderita. Jadi rata-rata datang itu diketahui dari hasil urium dan kreatinin. Dokter menyatakan, oh Bapak Ibu sudah kena nih ginjalnya. Dari rata-rata penderita baru tahu, oh kreatinnya sudah meningkat lebih dari 2. Kadang-kadang gejalanya tidak ada sama sekali, ataupun kalau ada minimal. Untuk stadium yang belum mencapai stadium 5, dokter akan bisa memberikan terapi-terapi konservatif ginjal. Salah satunya obat-obatan yang mengatasi penyebab ginjal itu sendiri. Misalnya karena diabetes, kontrol gula darah. Kalau karena hipertensi, kontrol hipertensi supaya tensinya tidak tinggi, tensinya mencapai nilai optimal, sehingga fungsi ginjal dapat dicegah terjadi gagal ginjal kronik stadium 5. Nah, untuk terapi konservatif yang lain, untuk stadium yang 4, 1, 2, 3, 4 yang belum mencapai stadium 5, itu terapi konservatif ginjalnya salah satunya adalah dari diet rendah protein. Karena kita ketahui adalah protein tinggi itu
berat untuk kondisi stadium 5. Jadi untuk stadium 3 dan 4 yang setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, biasanya penderita diberikan edukasi untuk makanan yang mengurangi protein berat, contohnya daging merah. Itu maksimal protein nanti yang dikonsumsi sehari-hari kurang lebih 0,8 miligram per kilogram berat badan per hari. Untuk berapa banyak diet yang bisa disarankan nanti bagian gizi yang akan memberikan keterangan lebih lanjut. Kemudian berapa banyak jumlah minum yang bisa diminum sehari-hari. Untuk penderita yang urinnya atau jumlah air seninya sudah mulai berkurang, disarankan untuk mengetahui berapa banyak jumlah urin yang diproduksi setiap hari. Tidak perlu menghitung setiap hari, minimal sebulan sekali atau seminggu sekali, biar tahu berapa banyak jumlah urin yang dikeluarkan setiap harinya. Jadi jumlah urin yang setelah dihitung selama 24 jam itu adalah sebanding dengan jumlah air minum yang disarankan. Rumusnya adalah jumlah minum yang disarankan adalah 500 cc atau 2 gelas ditambah perkiraan jumlah urin selama 24 jam. Jadi misalnya mudahnya, misalnya penderita jumlah urinnya dalam 24 jam itu tinggal 600 cc atau sekitar 3 gelas saja. Iya, atau kurang lebih sekitar 3 gelas. Ya. Jadi jumlah berapa banyak minumnya disarankan, rumusnya adalah 2 gelas atau 500 cc ditambah jumlah urin sehari semalam. Gitu. Jadi kalau tadi 2 gelas ditambah 3 gelas, berarti maksimal adalah 5 gelas yang boleh diminum setiap hari, Bu? Iya, karena beberapa penderita taunya setelah dokter mendiagnosis bapak ibu menderita gagal ginjal, jadi taunya dia minum banyak langsung di rumah, sehingga datang lagi ke fasilitas kesehatan, datang sudah sesak hebat, bengkak-bengkak, dan harus dilakukan perawatan lebih lanjut. Baik, berarti untuk kita yang masih sehat harus banyak minum air putih, Bu, ya? Iya, yang masih sehat harus banyak minum air putih. Iya. Tetapi pada pasien-pasien yang sudah terdiagnosis gagal ginjal, mereka harus membatasi jumlah asupan cairan yang masuk seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Mulia Sundari tadi. Iya. Kemudian dokter, bagaimana langkah-langkah pencegahan jangan sampai seseorang itu jatuh pada tahap gagal ginjal? Iya, untuk langkah-langkah pencegahan yang paling penting adalah mengenali lebih awal apakah sahabat ngobras menderita penyakit yang dapat menyebabkan gangguan ginjal itu sendiri. Salah satunya terbanyak tadi adalah DM atau diabetes mellitus, hipertensi, gangguan ginjal, batu, infeksi, atau sumbatan karena prostat, tumor atau kanker, dan lain-lain sebagainya. Nah, jika diterapi dengan lebih cepat, otomatis gagal ginjal apalagi stadium 5 bisa dicegah lebih awal. Kemudian lebih penting juga menghindari minum obat-obatan yang cepat memperburuk fungsi ginjal itu sendiri. Terbanyak obat-obatan yang mengganggu fungsi ginjal adalah obat-obat pereda nyeri. Ya, Pak Arayan. Jadi rata-rata sahabat ngobras yang menderita radang sendi, penderita asam urat, itu sering sekali mengkonsumsi obat pereda nyeri tanpa resep dokter. Beli sendiri obat, padahal obat-obatan tersebut jika diminum jangka lama itu mudah terjadi kerusakan dari ginjal. Namun sebaliknya untuk obat-obatan untuk diabetes sama hipertensi tadi sudah disampaikan bahwa obat tersebut tidak menyebabkan gagal ginjal. Namun jika sudah mengalami stadium 5, tidak semua obat lagi bisa dipakai, jadi dokter akan memilih obat yang pas atau cocok untuk yang sudah penyakit ginjal kronis stadium 5. Baik, untuk sahabat ngobras, hati-hati dalam mengkonsumsi obat-obatan. Harus sesuai dengan resep dokter. Baik dokter, untuk pasien yang terdiagnosis gagal ginjal atau chronic kidney disease stadium 5, itu adalah penyakit yang irreversible, artinya tidak bisa dipulihkan. Jadi pasien harus melaksanakan terapi pengganti ginjal berupa hemodialisis atau cuci darah, atau peritoneal dialisis ataupun cangkok ginjal. Bisa Ibu jelaskan itu? Apa itu yang dimaksud dengan hemodialisis
dan terapi pelaksanaan yang lainnya. Iya, untuk sahabat Ngobras perlu kita ketahui apakah itu hemodialisis. Hemodialisis adalah salah satu terapi pengganti ginjal untuk penyakit ginjal kronis yang sudah mencapai stadium 5. Dokter akan mendiagnosis gejala-gejala apa saja, kemudian berapa kadar ureum kreatininnya, berapa persen fungsi ginjalnya, sehingga dokter menyarankan dan memberikan saran untuk terapi pengganti ginjal. Hemodialisis adalah suatu tindakan yang dilakukan di rumah sakit ya, untuk menyaring, membantu fungsi ginjal itu sendiri, yang rata-rata fungsi ginjalnya tinggal di bawah 15%, yang dengan cara menyaring darah untuk membuang zat-zat sisa maupun membuang cairan tubuh yang tidak dapat dikeluarkan secara maksimal oleh fungsi ginjal yang sudah sangat menurun. Nah, tindakan untuk hemodialisis ini biasanya idealnya dilakukan seminggu 2-3 kali. Untuk tindakan HD pertama biasanya 2 jam, untuk tindakan hemodialisis selanjutnya sekitar 5 jam 2 kali seminggu. Sahabat Ngobras, gagal ginjal itu ada 5 stadium. Stadium 1, 2, 3, 4, dan 5. Pada stadium 5, pasien harus melakukan terapi pengganti ginjal berupa hemodialisis, peritoneal dialisis, ataupun cangkok ginjal. Dr. Mulia Sundari, bisa Ibu jelaskan apa saja yang dimaksud dengan terapi pengganti ginjal tersebut, Bu? Oh ya, terima kasih untuk sahabat Ngobras. Untuk menata laksanaan ginjal tadi, untuk yang sudah mencapai stadium 5 atau fungsi ginjalnya tinggal 15% ya, itu kita sebagai dokter menyarankan para penderita segera mendapatkan terapi pengganti ginjal. Salah satunya adalah hemodialisis, peritoneal dialisis atau CAPD. CAPD itu adalah bisa dilakukan di rumah, dan yang lain adalah transplantasi ginjal. Hemodialisis adalah suatu tindakan di mana penderita dilakukan tindakan di rumah sakit yang rata-rata 2-3 kali per minggu selama 4 jam atau 5 jam dengan cara menyaring darah pasien dengan suatu alat atau membran atau pengganti ginjal dengan membuang zat-zat metabolit dari darah dan membuang cairan tubuh yang tidak dapat dilakukan oleh fungsi ginjal yang maksimal, sehingga zat-zat metabolik dan cairan tersebut dibuang oleh alat hemodialisis tersebut, sehingga penderita tidak merasakan kembali mual, muntah maupun gejala dari gagal ginjal yang lain. Baik, artinya itu adalah darah pasien itu sendiri dikeluarkan dari tubuhnya melalui alat, kemudian dimasukkan ke mesin, kemudian dibersihkan, dibuang sampah-sampahnya, kemudian darahnya dikembalikan lagi ke tubuh pasien itu sendiri. Jadi salah satu fungsi ginjal adalah kan menyaring sampah-sampah atau metabolisme dari tubuh maupun cairan. Karena fungsinya berkurang, fungsi ginjal digantikan oleh alat gitu. Baik, berarti pasien yang sudah terdiagnosis gagal ginjal kronik harus menjalani hemodialisis atau cuci darah. Pasien itu tidak memerlukan darah orang lain. Iya. Darahnya sendiri yang akan dimasukkan ke mesin, dibersihkan. Tidak semua darahnya artinya ya Bu ya. Iya. Kendala di rumah sakit atau kita di fasilitas kesehatan biasanya adalah pasti pasien atau keluarganya menolak untuk melakukan hemodialisis karena mendengar kata cuci darah. Anggapan mereka bahwa darah itu dikeluarkan kemudian diganti dengan darah orang atau darah siapa, sehingga itu akan membahayakan bagi pasien. Anggapan mereka seperti itu, sehingga membuat seharusnya pasien ini sehat atau kita katakan sembuh dilakukan hemodialisis, karena pasien menolak tadi, kondisi pasien akan memburuk. Itu bagaimana Ibu? Iya, sahabat Ngobras, penting diketahui bahwa tindakan hemodialisis itu kita hilangkan persepsi bahwa sekali HD atau cuci darah itu akan ketergantungan. Itu adalah persepsi yang tidak benar. Sebenarnya tindakan hemodialisis itu adalah
tadi sudah disampaikan adalah suatu pengganti terapi ginjal yang fungsi ginjalnya sudah sangat menurun, apalagi tinggal 15%. Otomatis fungsi ginjal yang sudah sangat menurun itu tentu saja penderita akan sangat seharusnya dibantu dengan tindakan hemodialisis itu sendiri, sehingga gejala-gejala dari CKD atau penyakit ginjal kronis, sehingga sampah dari metabolit tubuhnya dapat dibuang secara maksimal, justru tindakan hemodialisis ini akan menyebabkan kondisi penderita menjadi lebih sehat dari sebelumnya. Iya, jadi persepsi bahwa ketergantungan itu tidak benar, Pak Ryan. Namun untuk tindakan hemodialisis pada penderita gangguan ginjal akut itu kondisinya hanya bersifat sementara. Bisa jika ginjalnya sudah membaik, tindakan hemodialisisnya akan segera dihentikan jika fungsi ginjalnya membaik. Tapi untuk penyakit ginjal kronis yang sudah stadium 5 itu tentu saja akan diperlukan tindakan HD seumur hidup, Pak Ryan. Baik. Iya. Seandainya kalau sudah terdiagnosis gagal ginjal, pasien harus melakukan hemodialisis. Iya. Kalau dia tidak melakukan hemodialisis, pasti racun-racun yang harus dikeluarkan oleh alat hemodialisis tidak bisa dikeluarkan. Iya. Tubuh seseorang akan mengalami penumpukan racun, Iya, mengakibatkan sehingga gejalanya akan lebih parah lagi dan bisa mengakibatkan kematian. Iya. Baik, Dokter Mulia Sundari. Kemudian usaha apa yang akan kita lakukan untuk melakukan pencegahan jangan sampai pasien-pasien itu jatuh ke gagal ginjal, atau gagal ginjal stadium 1 jangan sampai jatuh ke stadium berikutnya lebih cepat? Iya, usaha tadi salah satunya adalah sesuai dengan penyebab dari gagal ginjal itu sendiri. Misalnya pada penderita diabetes adalah kontrol gula darahnya. Usahakan gula darah sewaktu jangan lebih dari 200, gula darah puasa jangan lebih dari 140, kadar HbA1c yang diperiksa oleh dokter itu mencapai nilai target atau kurang dari 7% misalnya. Kondisi klinisnya perlu dikontrol di fasilitas kesehatan terdekat, kontrol hipertensi dengan baik, target hipertensinya supaya tidak menyebabkan gangguan ginjal yang lebih berat lagi. Tentu saja yang paling penting untuk penderita hipertensi adalah selain minum obat-obatan hipertensinya, kurangi juga diet rendah garam. Yang disarankan adalah jangan lebih dari 1 sendok teh untuk seluruh total masakan selama 24 jam. Setiap hari, Bu, ya? Iya, setiap hari. Kemudian pola hidup yang sehat, hindari minum obat-obatan yang menyebabkan kerusakan dari ginjal. Contohnya obat pereda nyeri yang diminum secara berlebihan. Obat-obat golongan NSAID ya, non-steroid anti-inflamasi drug. Iya. Seperti itu. Kan sekarang pasien itu tidak tahu ini obat-obat di warung itu apakah dia efek jangka panjangnya mempengaruhi fungsi ginjal atau tidak. Mereka sudah biasa aja beli, seandainya dia demam, atau biasanya pasien-pasien atau orang-orang yang bekerja, kalau dia tidak minum obat tertentu yang di dalamnya ada kandungan analgetiknya, kemudian antipiretiknya, seseorang tersebut akan merasakan nyeri-nyeri sendi, sehingga orang tersebut akan melakukan atau mengkonsumsi obat itu setiap hari. Ini bagaimana ini nanti edukasi ke bukan pasien saja ini, masyarakat awam seperti itu? Iya, edukasinya tentu saja untuk para sahabat Ngobras segera mengenali apa saja gejala-gejala yang dialami, apa saja faktor risiko penyakit yang bisa saja diderita, dan jangan pernah takut untuk datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Dokter, kita ketahui bahwa hemodialisis atau cuci darah itu dilakukan di rumah sakit atau tempat fasilitas kesehatan tertentu. Nah, tidak semua rumah sakit atau fasilitas kesehatan tertentu yang mempunyai fasilitas hemodialisis atau cuci darah. Itu bagaimana dengan pasien-pasien yang jarak rumahnya atau tempat tinggalnya itu jauh dari fasilitas kesehatan yang mempunyai instalasi hemodialisisnya. Tetapi pasien tersebut membutuhkan hemodialisis 2 kali per minggu. Itu bagaimana, ada solusi atau tidak, Ibu? Iya, terima kasih Pak Ryan. Untuk para sahabat Ngobras, jika
penderita disarankan oleh dokter harus segera mendapatkan terapi pengganti ginjal stadium 5, hemodialisis misalnya. Namun kendalanya rumahnya jauh. Ini ada alternatif lain terapi pengganti ginjal yang lain, yaitu CAPD atau peritoneal dialisis. Tindakan ini adalah tindakan mandiri yang bisa dikerjakan di rumah masing-masing. Caranya adalah memasukkan cairan dialisat atau cairan yang dapat menyaring zat-zat sampah yang ada di dalam tubuh itu. Dilakukan selama sehari 4 kali. Jadi nanti tindakannya sebelumnya adalah pemasangan alat dulu di bagian perut. Kemudian alat ini bisa dipakai selamanya ya Pak Arayan, dipakai selamanya asal dijaga dengan baik, tidak infeksi, hindari trauma atau jangan sampai jatuh. Nah, kemudian alat tadi yang telah tertempel di dalam perut itu dimasukkan cairan Pak Arayan. Cairan itulah yang berfungsi menyaring sampah-sampah atau cairan yang berlebihan yang seharusnya dibuang oleh ginjal, namun fungsinya terganggu karena sudah menderita penyakit ginjal kronis stadium 5. Nah, cairan tersebut akan diendapkan di dalam perut kurang lebih 4-6 jam. Setelah disaring, cairan yang sudah menyerap zat-zat racun dalam tubuh dan cairan tubuh tersebut yang berlebihan akan dibuang kembali dan dimasukkan cairan yang bersih kembali. Hal ini akan dilakukan secara mandiri di rumah, sahabat ngobras, sehingga tidak memperberat kondisi penderita yang jauh dari fasilitas rumah sakit yang ada fasilitas hemodialisis. Baik, sahabat ngobras, artinya bila sahabat sobras punya keluarga atau kenalan yang mengalami gagal ginjal dan harus menjalani hemodialisis atau cuci darah tetapi tempatnya jauh dari rumah sakit atau fasilitas yang mempunyai alat hemodialisis, ada salah satu alternatif yaitu peritoneal dialisis dengan kualitas hidup sama seperti hemodialisis atau cuci darah. Artinya di sini adalah bila pasien sudah terdiagnosis gagal ginjal dan harus menjalani hemodialisis, pasien harus mendapatkan terapi tersebut. Untuk apa? Supaya hidup pasien lebih berkualitas, baik secara mental ataupun fisiknya. Iya, benar sekali Pak Arayan. Apalagi untuk penderita yang sudah menjalani hemodialisis ataupun CAPD, pasien akan lebih mudah beraktivitas seperti biasa karena lebih sehat, gejalanya akan sangat berkurang, kemudian pantangan makannya jauh lebih ringan dibandingkan yang belum menjalani hemodialisis maupun CAPD. Kalau untuk belum HD maupun CAPD tadi banyak sekali pantang-pantangan makanan yang tidak boleh. Namun yang sudah menjalani hemodialisis ataupun CAPD justru lebih enak makannya, malah tidak boleh malnutrisi ya. Karena malah sudah boleh diet protein seimbang. Tadi kalau yang belum HD, diet proteinnya dibatasi. Namun untuk yang sudah HD maupun CAPD, diet proteinnya justru harus tinggi Pak Arayan. Sudah boleh sehingga tidak jatuh ke malnutrisi. Namun untuk diet intake cairan sama ya, tentu tetap saja dibatasi. Sama dengan seperti yang belum HD, namun lebih ringan karena kondisinya jauh lebih sehat dibanding yang tidak menjalani HD maupun tidak menjalani CAPD. Sahabat ngobras, hari ini kita sudah panjang lebar membahas tentang penyakit ginjal dari awal sampai penata laksanaannya. Bisa disimpulkan Bu pembicaraan kita pada hari ini? Iya, terima kasih untuk sahabat ngobras. Dapat disimpulkan untuk hari ini bahwa mencegah lebih baik. Mencegah jatuhnya ke penyakit ginjal kronis stadium 5 itu lebih baik dari awal. Jadi untuk para sahabat ngobras yang sekiranya menderita penyakit-penyakit yang dapat menyebabkan gagal ginjal, alangkah baiknya lebih cepat berobat ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Namun apabila sahabat ngobras yang sudah didiagnosis menderita penyakit ginjal kronis stadium 5, jangan pernah takut jika dokter menyarankan harus menjalani terapi pengganti ginjal. Salah satunya adalah hemodialisis, CAPD, ataupun transplantasi ginjal yang memang mampu dilakukan.
Justru dengan terapi pengginjal tersebut dapat dilakukan lebih cepat, kondisi kesehatan akan lebih mudah pulih kembali, kemudian kualitas hidup dari penderita akan lebih baik lagi dan kematian lebih mudah dicegah. Sahabat Ngobras, saksikan di episode lainnya dengan materi yang lebih menarik lagi. Tetap semangat, jaga kesehatan, sampai jumpa. Salam sehat.